Sungguh apes dan telak sekali nasib Anies Baswedan setelah didepak oleh PDIP maju di Pilkada Jakarta dan PDIP lebih ngusung Pramono Anung dan Rano Karno. Kini Anies Baswedan diminta untuk menjadi tim sesnya Pramono Anung dan Rano Karno. Aduh, apes Anies Baswedan cuma jadi tim ses. Kita dengarkan pernyataan Rano Karno. Mungkin Mas Anies, Mas Pram yang ini. Kayaknya sih Mas Anies juga mau bantuin kita. Mas Pram. Ya, saya dan Bang Dul, kalau siapapun yang berkenan bersedia membantu, terima kasih. Tidak akan menolak siapapun. Tapi tentunya dengan senang hati untuk dibantu, karena teman-teman sekalian tahu saya berpolitik itu politik dengan riang gembira, merangkul semuanya. Bahkan orang yang musuhi kita pun kalau mau membantu dengan senang hati. Jadi siapa aja kami terima dengan tangan terbuka. Ada lagi? Ya, itulah Pramono Anung yang berharap sekali agar Anies Baswedan mau menjadi tim sesnya di pilkada ini. Apes bener. Sementara Anies Baswedan menyesal sekali karena tidak jadi diusung oleh PDIP. Dia membawa-bawa nama rakyat kecil di Jakarta. Inilah Anies Baswedan. Kita dengarkan pernyataannya yang biasanya muter-muter. Hikmah besar yang akan muncul nanti. Mungkin ada yang tanya, Pak Anies, ada nggak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan, tidak ada. Ada ya? Penyesalan itu. Pasti apa ada. Yang saya sesali? Nyesel banget ya. Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin, bergantian, berombongan datang bergantian, menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengelilingi mereka semua, mendatangi mereka semua. Ini yang saya, kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh, ini aspirasi ini nggak bisa kita tuntaskan. Itulah Anies Baswedan yang menyesal tidak jadi gubernur lagi dan mengatasnamakan rakyat gitu. Padahal yang menyesal Anies sendiri dong. Tidak ada TGOPP lagi, tidak ada bagi-bagi duit ya. Namun demikian, Anies Baswedan dibantah oleh juru bicara sendiri. Katanya Anies tidak kecewa. Kita dengarkan pernyataannya. Bahwa yang dicalonkan di DKI Jakarta adalah Pramono Anung dan Rano Karno, tidak ada kekecewaan sedikit pun dari Mas Anies terhadap PDI Perjuangan. Wah, justru sebaliknya bahwa Mas Anies menyampaikan terima kasih, apresiasi terhadap apa yang menjadi keputusan partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan. Memang harus begitu, kita harus fair, kita harus membangun demokrasi yang sehat, dan pilar dari salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Kita berkepentingan partai politik ini tumbuh sehat, edukasi politiknya jalan, sebagai agregasi dan artikulasi politiknya jalan, dan juga sebagai bagian dari rekrutmen kepemimpinan politiknya juga berjalan baik. Dan untuk itu mari sama-sama kita dorong agar partai ini tumbuh sehat dan baik. Katanya tidak menyesal. Tadi Pak Anies bilangnya menyesal tidak jadi gubernur lagi, tidak bisa membantu masyarakat kecil, orang-orang miskin. Aduh, lah sekarang kok jibernya mengatakan kok tidak kecewa. Aduh. Dan anak Abah sangat dendam sekali dan inginlah membuat partai politik, dan inilah keterangannya. Siapan pendirian Partai Perubahan itu sudah ditetapkan tanggal 6 Mei 2024. Itu melalui sebuah rapat nasional yang terdiri dari orang-orang yang menginisiasi WhatsApp grup Partai Perubahan di provinsi-provinsi itu. Mereka berkumpul dalam sebuah rapat online, ditambah dengan para tim perumus 27 April, dan kemudian menyepakati 3 hal. Satu, lanjutkan proses pendirian Partai Perubahan ini dengan mengharapkan Pak Anies sebagai ketua umum partainya. Jadi ini keputusan nih Bang. Dan akan mencalonkan Pak Anies sebagai calon presiden.
Oke. Pada pemilu yang kapan kita akan lihat situasinya. Oke. Gitu. Yang kedua, partai ini karena lahir dari bawah, Ya. didirikan oleh banyak pihak yang pro perubahan, Ya. maka partai ini bersifat terbuka. Terbuka, oke. Anggotanya, pendirinya, pemimpinnya, dan sebagainya. Dan undang-undang partai politik memang mewajibkan itu. Ya, artinya ini bukan partai dalam konteks mewakili satu kelompok atau satu agama. Ya. Kira-kira gitu, Bang. Ya. Dan yang ketiga itu, panitia nasional didirikan. Itulah para anak abah atau pendukung Anies Baswedan ingin membuat partai politik dengan Anies Baswedan sebagai ketua umumnya. Nah begitu dong, jantan gitu ya, jual program, bukan hanya omong-omong saja. Di dalam semuanya itu di negara, dalam suatu negara pasti akan ada rekam jejak ya. Orang mau bagaimanapun kalau rekam jejaknya buruk ya tetap tidak laku, kecuali yang beli adalah orang-orang yang sama. Sama-sama buruk begitu ya. Dan ini jawaban Anies Baswedan terkait anak buahnya atau anak abah yang ingin membuat partai baru. Dulu tidak mau bergabung ke partai politik. Ya kasihan deh. Sekarang kebingungan. Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Ya itulah Anies Baswedan katanya mau membuat partai, ya silahkan toh, monggo toh. Laku apa enggak gitu loh. Nanti tenggelam sendiri kok. Orang yang hanya pandai omong-omong dan pemecah belah bangsa. Kata Ahok loh. Tidak akan laku nih, percuma. Yang beli cuma anak-anak abah yang cuma rame di media sosial gitu ya. Guys, kita ketemu lagi. Ini banyak pertanyaan ya dari para pendukung gerakan perubahan yang dimotori oleh Pak Anies Baswedan. Apakah Pak Anies itu akan membangun partai politik bersama para pendukungnya? Nah, ada pendapat ya yang mengatakan bahwa memangnya gampang membangun partai politik. Terus biayanya dari mana? Jujur saya katakan, buat Pak Anies itu tidak ada yang susah. Apa tidak ya? ada yang sulit. Wow. Pendukungnya siap membantu, apalagi dengan dana. Tidak sulit. Silahkan saja, monggo. Jangan hanya kuar-kuar saja, nanti kecepris. Aduh, pendukung Anies rata-rata ya begitulah, ngomong-ngomong doang ya. Dan telah muncul partai baru untuk mendukung Anies Baswedan. Jadi Pak Anies tidak usah bikin partai baru, sudah ada partai baru yang mendukung Anies Baswedan. Ini kelihatannya dari Indonesia Timur. Kita dengarkan pernyataan partai baru. Kami lebih Yunus yang tadi sampaikan lebih pro ke rakyat. Kudiai. Dan kami juga beberapa tahun kami tinggal di Bogor, tinggal di Jakarta, dan kami tahu beberapa perkembangan yang dilakukan oleh Mas Anies, yang dilakukan oleh Mas Ridwan Kamil. Dan mungkin kami lebih condong kepada Mas Anies karena kami melihat kinerja beliau, dan insya Allah kami ke situ, Pak. Kinerja Mas Anies contohnya seperti beberapa pembangunan untuk transportasi Transjakarta itu sangat-sangat memadai, Pak. Makanya kami mungkin lebih ke beliau. Tapi ini kan Transjakarta itu Pak Jokowi yang bikin loh, bukan Pak Anies. Aduh, ini pendukung Anies tuh memang kadang-kadang mengaku-ngaku mengaku-ngaku programnya Pak Jokowi gitulah. Anies itu programnya apa? DP 0 rupiah mana? Aduh. Paling-paling bikin bambu getah-getih, terus patung jenazah. Lah, itu ndak mutu belias.